Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif zat aktif dan sediaan obat golongan alkaloida. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Hidayati S. Guli, Stambuk 150 2018-0102. Adapun subbahasan yang akan saya paparkan, yang pertama itu obat yang akan dianalisis beserta dengan fungsinya, alasan penggunaan sampel, cara pengujian, serta faktor kesalahan saat analisis tidak berhasil. Alkaloid papaverin mempunyai nilai farmaseutikal yang tinggi karena dapat mengobati berbagai macam penyakit. Papaverin HCl mempunyai sedikit aksi analgesik, tetapi efek spasmolitik utamanya terjadi pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah arteri koroner, cerebral, paru, dan perifer, serta merelaksasi otot polos pada bronkus, saluran cerna, ureter, dan saluran kemih. Karena alkaloid papaverin mempunyai nilai farmaseutikal yang tinggi yang dapat mengobati berbagai macam penyakit, serta merupakan senyawa bahan alam yang memiliki aktivitas fisiologi yang cukup luas, oleh karena itu saya memilih papaverin sebagai obat yang akan saya analisis pada percobaan ini. Adapun cara pengujiannya itu ada dua, yang pertama secara kualitatif dan yang kedua secara kuantitatif, di mana uji kualitatif ini dilakukan untuk memastikan terdapatnya obat papaverin HCl dalam sampel. Kemudian yang secara kuantitatifnya itu ada dua juga, yang pertama itu penetapan kadar papaverin HCl secara ekstraksi pelarut, dan yang kedua penetapan kadar papaverin HCl secara tetrasel kalimetri. Untuk penetapan kadar papaverin HCl secara ekstraksi pelarut, di mana disiapkan fase air dengan mencampurkan 100 ml air, 50 ml NaOH 1N, dan 30 mg serbuk NaCl. Dikocok campuran ini dalam corong pisah dengan 50 ml kloroform. Setelah itu dikocok selama beberapa menit. Diamkan sampai setimbang, lalu pisahkan kedua fase yang terbentuk. Tambahkan 20 tablet papaverin HCl dan tentukan berat rata-rata tiap tablet. Setelah itu tablet digerus sampai halus. Timbang saksama serbuk tablet papaverin HCl yang mengandung kira-kira 200 mg papaverin HCl, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Ditambahkan 25 ml fasa air yang baru dibuat tadi ke dalam corong pisah untuk melarutkan papaverin. Kemudian ditambahkan 10 ml fasa kloroform, lalu dikocok selama beberapa menit. Diamkan dan biarkan sampai setimbang. Jika larutan tidak memisah, maka ditambahkan serbuk garam secukupnya, dan jika larutan berbusa atau mengandung partikel yang tidak larut air, maka lakukan penyaringan. Pisahkan kedua fase larutan dan kumpulkan fasa kloroform secara kuantitatif dalam gelas kimia yang beratnya sudah ditara. Lakukan cara 5 dan 6 sebanyak 3 kali terhadap cara 4. Selanjutnya fasa kloroform diuapkan di atas water bath sampai berat konstan diperoleh. Kemudian timbang berat papaverin dalam fasa kloroform dan hitung kadar papaverin HCl dalam sediaan tablet. Pengujian yang kedua yaitu penetapan kadar papaverin HCl secara tetrasial kalimetri, di mana sampel papaverin yang ditetapkan kadarnya adalah fasa kloroform hasil ekstraksi dari percobaan pertama. Sampel berupa ekstrak kering papaverin dilarutkan dengan 20 ml aqueous bebas CO2, kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan dengan 10 ml etanol netral sebanyak 15 ml etanol 95% ditambahkan dengan 1 tetes fenol merah. Kemudian ditambahkan beberapa tetes NaOH 0,1N sehingga diperoleh larutan berwarna merah. Tambahkan indikator PP 1% sebanyak 2 tetes, lalu dititrasi dengan larutan baku NaOH 0,1N sampai terjadi perubahan warna menjadi merah muda menetap. Tentukan kadar papaverin HCl menggunakan persamaan 2, bandingkan hasilnya dengan percobaan pertama tadi. Adapun hal yang menyebabkan analisis tidak berhasil itu yang pertama tidak ketepatan dalam memipet bahan pereaksi, entah itu volumenya lebih atau kurang. Kemudian pereaksi kurang baku. Yang ketiga, kestabilan pereaksi yang lemah, di mana pereaksi yang digunakan itu dia tidak stabil dari pH atau suhu tertentu. Yang terakhir, penggunaan alat yang belum kering, di mana masih mengandung air yang dapat mempengaruhi proses analisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.